Kasus pejabat negara yang meminta akomodasi dan transportasi saat kunjungan ke luar negeri untuk kolega dan keluarga pejabat menuai kritik pedas masyarakat. Meski jelas dalam peraturan tertuang bahwa pejabat dilarang untuk menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, namun masih ada pejabat yang nakal. Banyak masyarakat yang menyayangkan kinerja pejabat negara yang tergolong karena hanya untuk memperkaya diri sendiri. Tidak hanya masyarakat, kritikan pedas juga keluar dari para netizen di media sosial. Saya sih nggak setuju, soalnya kalau misalnya untuk kepentingan pribadi itu mendingan pakai duit dia sendiri, tapi kalau untuk kepentingan negara bolehlah. Setuju, karena kan gaji pejabat udah lumayan besar kan, terus dipakai untuk kepentingan pribadinya kayaknya nggak etis aja gitu kan. Jadi lebih baik memakai uang pribadi, jangan pakai uang negara, karena kan kita masih banyak yang harus diprioritaskan. Tidak setuju sih, karena ya itu kan urusan di luar pekerjaan, ya nggak ada haknya juga dia pakai uang negara. Kalau seandainya memang ada peraturan yang memperbolehkan pejabat pakai uang negara untuk keperluan pribadi, tanggapan kamu gimana sebagai masyarakat? Ya sangat tidak setuju ya, karena bukan keperluan negara juga, soalnya keperluan pribadi, tapi yang biaya negara ya rugi dong negara. Ya pemirsa, itulah pendapat dari masyarakat atas beredarnya surat dari Rachel Maryam kepada Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis dan Kerajaan Andorra yang meminta fasilitas transportasi dan juga akomodasi, meskipun akhirnya Rachel mengatakan transportasi ia dan keluarga di Paris ditanggung oleh biaya sendiri dan bukan menggunakan biaya negara. Mas Eko, kalau Anda melihat seharusnya sejauh mana negara bisa menanggung segala macam permintaan dari pejabat yang akan berkunjung ke sebuah negara? Ya. Begini, dalam pengelolaan keuangan negara itu kan harus akuntabel, ya, karena keuangan negara itu ya didapat dari pajak juga gitu kan, yang itu notabene dari masyarakat gitu, seperti itu. Nah ini yang harus, yang memang harus dipertanggungjawabkan oleh pejabat publik terutama atau kementerian yang terkait mengenai fasilitas ini, apakah memang ini diperbolehkan atau menjadi suatu diskresi bagi kedutaan seperti itu. Saya juga belum mendalami mengenai tupoksi dari diskresi yang diberikan kedutaan ya Pak ya untuk bisa memfasilitasi warga negara yang sedang berkunjung di luar negeri. Karena yang saya tahu yaitu tadi Pak, ketika warga negara yang sedang kesulitan di luar negeri ya itu wajib gitu kan melindungi. Tapi kalau misalnya malah harus didahulukan kan? Ya betul. Ya. Tapi kalau dalam hal pelesiran gitu kan, jalan-jalan, apakah itu memang harus? Karena kalau nanti seperti itu semua, bisa-bisa orang-orang akan minta fasilitas yang sama gitu kan, ketika itu ada statement yang oke, itu sah-sah saja dan sebagainya gitu. Oke. Bang Has, ketika Anda sebagai diplomat, Anda sebagai duta besar, katakanlah seperti itu, seberapa jauh Anda bisa merespon atau memenuhi permintaan surat dari sejumlah pejabat negara tentang transportasi, akomodasi, dan lain sebagainya? Ya, pertama mengenai transportasi tergantung karena memang support yang ada di embassy per embassy itu beda-beda. Ada yang punya banyak mobil. Kan? Kalau nggak ada mobilnya nggak bisa dikasih. Saya sendiri sebagai staf dulu, sebagai kepala bidang politik, saya minta mobil karena ada keperluan ya jalan-jalan, tapi ada kedinasan, observasi. Pernahkah Anda menolak surat permintaan penyediaan transportasi dan akomodasi dari seorang pejabat di Indonesia? Kalau kita menolak, kita mengatakan bahwa memang tidak ada mobilnya misalnya. Dan kemudian di Wisma Duta tempat saya tinggal itu ada kamar-kamar yang bisa digunakan. Jadi kadang-kadang kita sesama PNS Pak, ya itu juga memang satu realitas ya. Karena sekarang itu kan kalau menginap di luar negeri itu kan di hotel mahal. Sedangkan PNS itu kan gajinya kecil, biasanya mereka menghemat jiwa korban. Tapi bukankah PNS itu juga mendapatkan uang untuk biaya menginap di hotel kan? Biaya hotel, tapi daripada dibayarkan kepada hotel di sana, mendingan dibawa pulang untuk istri kan gitu Pak. Kan jadi memang ada standarnya Pak, ada standar dari kementerian mengenai itu ya, SBK. Itu dibayar per lamsam misalnya kunjungan per hari. Per itu kan digunakan untuk transportasi, akomodasi, uang harian yang diperlukan. Ya. Itu seharusnya memang diperuntukkan untuk itu, bukan untuk
Tapi itu salah satu pribadinya. paket dalam uang harian itu. Tapi kalau Iya, dalam betul. kondisi ini artinya kan mereka mendapatkan uang untuk transportasi, uang untuk menginap, tapi menggunakan fasilitas negara di Wisma Negara seperti itu. Iya. Tapi itu kan nggak bisa kita tarik sebagai satu praktik yang lazim dan tergantung kepada fasilitasi, tergantung kepada hubungan antar manusia. Jadi kalau misalnya saya kebetulan banyak teman-teman yang datang, ya itu suatu kewajiban kita untuk menjamin bahwa, meyakinkan bahwa yang bersangkutan tidak ada masalah. Artinya kalau saya kenal dekat dengan Bang Has, saya akan diservis seperti itu. Tetapi kalau saya tidak akan kenal dekat dengan Bang Has, saya tidak akan dapat servis yang memuaskan seperti itu. Dalam konteks masyarakat wartawan misalnya seperti itu, ya kita tahu dalam posisi seperti itu memang mereka harus dibantu. Kayak rakyat kita itu seperti saya cerita tadi, yang orang dari spa industry, mereka datang stranded 2 hari. Kalau suruh bayar hotel nggak punya uang mereka kan, ya udah nginap di saja di Wisma. Dibantu dengan menggunakan uang negara atau uang pribadi Bapak sebagai dubes? Kan rumah kita kan ada kamar-kamar penampungan beres kan. Kalau mobil angkutan ada mobil van yang besar bisa mengangkat mereka dari bandara ke Wisma. Kalau soal makan ya tinggal masak di dapur, ada kepala rumah tangga yang nyiapkan. Kalau makanan. mereka ingin jalan-jalan atau ingin berkunjung ke pusat perbelanjaan, apakah itu juga ditanggung atau difasilitasi oleh mobil kedutaan? Kalau itu case by case ya. Kalau kita lihat memang ada urgensinya karena mau beli pakaian musim dingin. Kan mereka ada musim dingin dan mereka belum ada kesempatan di Indonesia bawa musim dingin. Kami mau diantarkan ke sana gitu ya. Tapi bukankah ketika kita akan keluar negeri, Mas Eko, kita harus mempersiapkan semuanya dong? Kita udah tahu misalnya di Eropa cuaca lagi dingin-dinginnya nih. Saya tadi ceritain nih mengenai orang yang bekerja di spa. Oh. Kalau yang pejabat mereka sudah punya semuanya. Tapi juga saya pernah juga ada kasus yang saya hadapi waktu saya di Moskow dulu. Seorang pejabat datang harusnya pakai sepatu boot ya, karena musim dingin sekali gitu. Tapi saya lihat sepatu boot itu memalukan karena itu sepatu di pasar, sepatu di pasar ikan. Kan itu nggak cocok dipakai boot. Kalau dia ketemu counterpartnya pakai sepatu itu kan yang malu siapa? Ya pejabat bisa pulang, yang malu saya. Karena saya di situ, saya kenal orang kan gitu. Jadi saya bawa dia ke toko, saya hanya keluarkan uang sedikit, saya suruh dia ganti yang tidak terlalu mahal. Tapi itu uang pribadi Bang Has? Iya, itu nggak bisa ditagih. Nggak bisa ditagih ya, kita bayar pribadi. Karena kita empati karena orang itu orang ilmuwan ya kan, atau mungkin dia seorang pejabat yang tampilannya bukan seorang bisnis ya kan. Ya, apa salahnya sih kita sama orang Indonesia gotong royong saling memperhatikan. Tapi Mas Eko, apakah kita atau negara harus menanggung sampai soal penampilan dari pejabat kita ketika berada di luar negeri? Sampai sebegitu baikan negara Seharusnya tidak ya. Mungkin koreksi Pak, Bang. Sebenarnya kan kedutaan itu kan menjadi representasi negara gitu. Ada tugas fungsi lain selain untuk diplomasi, untuk melindungi warga negara, tapi ada batasan-batasan gitu. Tidak harus sampai misalnya mengurusi appearance, kebutuhan gitu kan. Kalau seperti itu kan wah bisa-bisa kesulitan sendiri, kedutaannya itu saya katakan case by case. Jadi kalau saya lepas begitu aja, saya melihat apakah ini membawa kebaikan bagi nama Indonesia. Saya cuma melihat itu dan saya tidak bisa meminta petunjuk kepada dubes saya waktu saya masih staff, Pak ini sepatu mesti diganti. Saya berinisiatif pribadi bahwa tampilan sepatunya kurang memadai lah kalau kita ketemu dengan orang kementerian masa begitu. Ya belikannya sebentar hanya berapa $, sudah pantas dan ngomongnya jadi enak dan saya merasa comfortable. Saya merasakan bahwa dalam perkara itu lebih penting bahwa kita sebagai diplomat itu harus merasa comfortable melaksanakan tugas kita. Apakah atau apa tugas atau pengalaman yang paling menyebalkan ketika Anda sebagai seorang diplomat namun harus melayani pejabat negara? Satu ketika saya share juga dengan teman-teman itu, ada seorang pejabat kita datang ke satu negara pada waktu itu di Rusia dan ternyata rupanya visanya expired. Itu bisa terjadi karena itu visa Rusia itu pakai Cyrillic. Yang terjadi adalah karena dia itu harus ditahan. Seorang pejabat pada tingkat eselon 1 harus ditahan di bandara. Gara-gara dia nggak bisa baca huruf Cyrillic. Gara-gara expired visanya. Terus saya memberanikan diri, saya menjamin. Oke, bilang dia lepaskan atas jaminan saya. Baru saya telepon ke dubes. Pak dubes, tamunya lagi stranded di bandara karena ada masalah visa. Itu biasanya dubes nggak mau tahu soal teknis itu. Kita sudah terlatih untuk mengatasi, hanya buat satu jaminan, kemudian yang bersangkutan difoto, dan kemudian besoknya saya urus visanya ke Kementerian Luar Negeri, beres urusannya. Apakah benar seorang diplomat Indonesia itu justru juga bertugas mengurusi penukaran uang, mengurusi kelebihan bagasi, dan hal-hal remeh-temeh lainnya? Nggak diplomat ya, mungkin lokal staff ya. Ya mereka diperbantukan, saya dulu pernah jadi protokol, diperbantukan 2 orang lokal staff yang gitu-gitu urusan dari lokal staff, nggak diplomat nggak melakukan. Dan cerita itu benar ya, lokal staff
Iya, memang ada diminta bantuan itu untuk menukar uang ya, karena dia nggak punya rupiah. Kadang-kadang dia rupiah nggak ada, pinjam dulu, manusiawi ya kan. Mas Herman, kalau pejabat dari Kemenpan ke luar negeri apakah juga sama? Misalnya pakaiannya tidak pantas atau tidak proper, atau mungkin belum visanya habis, atau mungkin belum menukar mata uang setempat, apakah kayak gitu juga? Saya kira untuk di Kementerian Pan-RB, kami biasanya sebelum berangkat kan saling sharing ya satu dengan yang lainnya, standar apa yang harus kita persiapkan, dan alhamdulillah sampai sekarang belum pernah ada kejadian seperti itu. Atau mungkin kayak lupa bawa baju dingin atau baju hangat. Kebetulan saya juga pernah beberapa waktu yang lalu ke Denmark ya, di sana memang difasilitasi, dan kami ke sana dalam rangka tugas kedinasan, fasilitasi dalam pengertian komunikasi dan lain sebagainya yang kira-kira di luar jangkauan kami. Tapi kalau untuk akomodasi, untuk transportasi kami juga kan punya anggaran. Jadi kami tidak membebani teman-teman. Artinya ketika itu Pak Herman dan teman-teman dari Kementerian Pan-RB menginap bukan di Wisma Negara tapi di hotel. Di hotel. Ya, mungkin tadi ini kan case by case ya, jangan juga digeneralisasi seolah-olah PNS pejabat negara seperti itu nggak fair juga ya. Ini kan case by case karena mungkin pejabat yang bersangkutan atau PNS yang bersangkutan kenal dengan Bapak. Ini kan hubungan pribadi ya, yang jelas bukan uang negara yang dimanfaatkan, itu kan pribadi Bapak. Kalau Bapak ikhlas kan urusan Bapak itu. Yang penting jangan dibebankan ke keuangan yang jelas negara ya. Boleh uang negara dipakai untuk sekarang kan semuanya anggaran kita kan sangat transparan. Bahkan seperti DPR waktu saya dubes itu, mereka dapat kunjungan, bisnya mereka bayar, mereka menonton teater mereka bayar, makan malamnya mereka bayar semuanya gitu. Dan nggak ada lagi bilang bayarin dong itu. Teman saya beberapa anggota DPR mengatakan itu, Bang Pohan, enak di sini dubes, bayarin kita ya. Itu pribadi. Saya kira setiap instansi ya, baik daerah maupun pusat itu punya anggaran, dan anggarannya jelas dan terang benderang, baik untuk akomodasi, transportasi dan lain sebagainya. Jadi tidak mungkin memberatkan Kementerian Luar Negeri. Meskipun ada juga PNS yang bermental seperti itu karena oknum, karena ingin uang sakunya itu utuh dibawa ke Jakarta seperti itu kan? Ya mungkin saja. Tetapi biasanya tadi yang bersangkutan teman di kedutaannya mungkin temannya dan sebagainya. Kalau hal itu terjadi di Kementerian Pan-RB, apakah ada sanksi bagi pegawai Pan-RB? Saya kira bukan hanya di Kementerian Pan-RB ya, apabila ada penyalahgunaan wewenang atau mencampur adukan kewenangan, aturan sudah jelas di lingkungan pegawai negeri sipil, ada PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Tentu nanti akan didalami sejauh mana pelanggaran disiplinnya. Apabila itu ringan, ada sanksi disiplin ringan. Sudah pernah ada yang kena hukuman gara-gara hal tersebut? Terkait ini nggak ada. Kami sudah punya standar yang jelas kalau berangkat ke luar negeri seperti apa. Ya mudah-mudahan yang lain pun saya kira tidak jauh berbeda. Sebenarnya ada fakta integritas kan yang seringkali dikampanyekan itu sebagai momentum untuk melakukan reformasi birokrasi gitu. Nah, mudah-mudahan kegiatan fakta integritas itu tidak hanya wacana semata gitu kan. Itu yang harus diinternalisasi, itu yang harus dilakukan, yang menjadi pedoman perilaku bagi PNS di seluruh kementerian maupun pemerintah daerah. Baik, nanti kita lanjutkan lagi dan pemirsa tetaplah bersama kami di Talk to iNews.